5 Desember ya kalau nggak salah itu ada mahasiswa semester 7 yang bunuh diri di kawasan Condong Catur Sleman. Nah, motifnya sampai hari ini masih diusut karena emang masih baru juga ya, Miss ya. Nah, itu masih kasus bunuh diri. Kemudian ada juga kasus perundungan dan kemudian masih ada beberapa kasus lain yang sejenis, misalkan pelecehan seksual dan masih banyak lagi. Adalah cepat rusak, tapi Iya. lucu. Itu kayaknya yang kemudian membuat menyebutkan generasi yang ini gitu ya sebagai generasi strawberry. Kenapa? Kenapa nih? Hari ini generasi strawberry itu cenderung lebih lemah dan apa-apa udah lari ke mental health dulu lah. Nah, itu kira-kira selain apa ya? Lahir daripada apa ya? Zaman yang semakin digital ya kan, lahir dari arus globalisasi itu karena apa, Miss, yang melatar belakangnya? Hai parents, selamat datang kembali di Ngobrolin Parenting Podcast by The Good Parents. Masa depan lebih baik. Masih bareng aku, Citra Lindiani, tapi boleh aja disapa dengan Cici. Nama-nama zaman now ya parents. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol seru nih bareng Miss Nuram. Nah, mungkin parents di sini ada yang udah kenal ya, kalau misalkan yang domisilinya di Karawang, dan atau mungkin yang di luar masih belum kenal, saya kenalkan. Miss Nuram ini merupakan psikolog klinis nih parents, dengan pengalaman praktik selama kurang lebih 9 tahun ya Miss. Banyak menangani kasus kecemasan, depresi, trauma masa kecil, kemudian pengelolaan emosi dan konseling pasangan. Nah, saat ini juga beliau menjadi dosen di peminatan klinis. Oke, luar biasa banget ya ternyata Miss. Banyak yang dikerjakan dalam satu waktu. Oke. Lumayan. Oke, biar makin akrab nih, boleh nih kita sambut dulu Miss Nuram ya, kira-kira buat menyapa parents terlebih dahulu. Ya, halo, panggilannya parents ya. Halo parents, perkenalkan saya Nura Mubina, saya biasa dipanggil Nuram. Saat ini memang betul seperti yang Mbak Cici ceritakan, saya sedang jadi pengajar gitu ya, tapi di waktu-waktu kosong tidak mengajar tuh saya biasanya memang pegang kasus dan juga mengelola satu lembaga psikologi begitu ya. Untuk ya ada klinik psikologinya, ada juga untuk asesmen psikologi gitu ya untuk vendor dari perusahaan kayak gitu-gitulah pada intinya. Memang minat yang saya tekuni saat ini adalah klinis dewasa. Sebetulnya klinis dewasa, Mbak. Jadinya memang kasus-kasusnya itu lebih banyak mengenai kehidupan di masa dewasa awal terutama ya, dan ya mepet-mepet lah kalau remaja-remaja akhir tuh masih bisa atau biasa saya tangani begitu. Mungkin itu dulu kali ya Mbak ya, nanti sambil jalan bisa lebih mengenal saya seperti apa. Oke, siap Miss Nuram. Nah, perkenalan yang luar biasa juga dari Miss Nuram ya kali ini dari ahlinya di parents. Jadi nanti kalau misalkan parents dengerin dari awal sampai akhir, saya jamin bahwasanya apa yang disampaikan ini sudah berdasarkan pengalaman, sudah berdasarkan data dan fakta ya. Tapi kita bawa santai aja Miss ya. Ya, mudah-mudahan bisa santai nih. Siap. Oke, untuk awalan mungkin buat parents hari ini kita buka dengan case study dulu ya parents ya. Oke, sepertinya parents mungkin hari ini tidak asing lagi dengan istilah generasi strawberry ini parents ya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol terkait dengan generasi strawberry. Nah, generasi strawberry ini identik dengan apa sih parents? Nah, nanti mungkin bakal dijelaskan lebih lengkap sama Miss Nuram. Tapi untuk case study-nya mungkin bisa kita buka dengan kasus yang baru banget akhir-akhir ini itu tengah hangat diperbincangkan ya di media sosial. Kemarin pada tanggal 5 Desember ya kalau nggak salah itu ada mahasiswa semester 7 yang bunuh diri di kawasan Condong Catur Sleman. Nah, motifnya sampai hari ini masih diusut karena emang masih baru juga ya Miss ya. Nah, itu masih kasus bunuh diri. Kemudian ada juga kasus perundungan dan kemudian masih ada beberapa kasus lain yang sejenis, misalkan pelecehan seksual dan masih banyak lagi. Kemudian pertanyaannya, apakah benar hal ini terkait dengan stigma atau konsekuensi dari generasi rapuh yang biasanya kita sebut dengan generasi strawberry hari ini? Nah,
untuk mengulik itu lebih lengkap, tentunya kita butuh ahlinya nih di sini. Bisa aja langsung bareng Miss Nuram nih buat nyeritain Oh iya. kira-kira apa sih ya generasi strawberry itu? Ya, memang saya tuh sebenarnya ketika mendapatkan tawaran untuk jadi apa namanya ya narasumber ya di podcast ini tuh, oh iya ya kita lagi banyak membahas isunya yang naik itu tentang generasi strawberry ya. Iya. Cari-cari juga tuh sumbernya. Jadi ada beberapa yang saya baca, tapi hampir semuanya yang saya baca itu kemudian mengatakan istilah generasi strawberry itu lahir dari negara Taiwan ya, bilang gitu tuh. Hmm. Negara Taiwan yang memunculkan nama generasi strawberry. Cuma memang kelahirannya untuk individu yang bisa dikatakan sebagai generasi strawberry ini di beberapa sumber berbeda. Ada Mhm. yang mengatakan generasi strawberry itu Gen Z, ya, berarti Mhm. dia lahir di tahun 90-an akhir Iya. sampai tahun 2000-an ya. Mhm. Tapi tadi sebelum acara ini dimulai gitu ya, saya buka lagi. Ternyata ada beberapa artikel yang menuliskannya kalau di Taiwan sendiri itu lahir di tahun 1981. Nah, itu kan Mhm. milenial ya, Iya. milenial. Nah, cuma yang lebih penting dari eh, apa namanya ya usianya atau tahun kelahirannya adalah filosofi kenapa sih sampai harus dibahas disebut sebagai generasi strawberry ini kayaknya yang mesti kita pahami bersama gitu ya. Iya. Karena ini juga berdampak kayaknya ke sistem sosial gitu loh. Kalau aku Mhm. baca-baca, aku ngobrol sama pengamat-pengamat gitu ya, teman-teman aku yang suka mengamati tugas-tugas perkembangan gitu ya. Mhm. Ini berdampak pada sistem sosial dan bagaimana cara kita berinteraksi antar generasi. Mhm. Antar generasi. Karena kan aku ngobrol, nggak tahu nih kalau Mbak Cici lahirnya tahun berapa? Kalau saya 2001, Miss, Oh, masih baru 2001. banget. Ya. Aku lahir tahun 89. Wah, senior saya Oh, berarti, Miss. kita kan berarti bedanya hampir 12 tahun ya. Iya. Nah, ada gap. Sebetulnya kalau aku masuk ke perusahaan, kemudian terima klien, itu juga ngerasanya tuh ada gap. Gapnya termasuk dengan gap cara berkomunikasi, gitu. Dan mungkin nanti kita bisa lebih lanjut ngomongin gimana cara komunikasinya. Cuma yang paling di garis bawahi adalah kenapa namanya mesti strawberry, kan gitu ya. Mhm. Kalau misalnya anak aku yang kedua nih ya, kalau boleh sedikit cerita, anak aku yang kedua itu suka banget sama buah stroberi. Mhm. Tapi rasanya tuh asem. Iya. Ingat tuh ya, asem. Tidak semanis es krim stroberi, tidak semanis apa ya yang sudah perisa ya. Yang sudah perisa Mhm. stroberi itu kan udah ketambahan gula. Nah, Mhm. si stroberi ini kalau aku beli, ngerawatnya tuh susah. Serius Mhm. susah. Ditaruh di kulkas, nanti dia apa namanya lembek gitu ya. Mhm. Kalau udah beberapa hari itu jelek, kalau ditaruh di luar ruangan apalagi deh, jamuran. Mhm. Belinya itu memang dibungkus. Wah, cakep deh kalau misalnya ada di standnya supermarket buah gitu ya. Cakep gitu. Tapi itu mesti teliti banget kita ngelihatnya. Di Mhm. dalamnya tuh sangat mungkin ada yang busuk, sangat mungkin. Jadi nggak kayak buah pisang yang bisa bertahan beberapa hari gitu ya. Buah mangga yang Mhm. bisa bertahan beberapa hari. Ini si strawberry ini cepet banget. Jadi harus segera dimakan. Intinya adalah cepat rusak. Tapi lucu. Iya. Itu kayaknya yang kemudian menyebutkan generasi yang ini gitu ya sebagai generasi strawberry. Nah, kalau Mhm. dari dua sumber yang aku baca, berarti kan antara aku sama Mbak Cici ini masuk dalam generasi ini bisa aja ya. Bisa banget, Miss. Ya, bisa banget ya. Tapi habis itu kita memang mesti ngeliat ciri-cirinya untuk Mhm. kemudian bisa menempatkan dengan tepat, oh iya ini loh yang dimaksud sama generasi strawberry. Iya. Cuma ya memang pada dasarnya kita semua mesti tahu kenapa dikatakan generasi strawberry, ya karena lemahnya itu. Mhm. Yang kedua sebenarnya lucu ya, kalau beberapa artikel yang aku baca sih mereka lebih kreatif. Mhm. Ya generasi Z, milenial itu lebih kreatif tuh, tapi kok lemah itu mungkin gapnya ya Nggak antara bisa harapan dikritik ya, dengan Miss. Mhm. harapan dan kenyataannya tuh beda. Mhm. Nah itulah generasi strawberry. Mungkin aku juga punya catatan-catatan sih tentang anak-anak muda ya. Mhm. Kebetulan di biro itu kan ada staff yang juga anak-anak muda, ada psikolog yang juga gap usianya tuh jarak usianya antara aku sama psikolog baru ini tuh baru
Mm-mm. baru lumayan jauh, jadi ngerasanya nih kayaknya adik aku gitu ya. Nah, Mhm. karakteristik yang akhirnya kayak kalau dikasih tekanan berlebih itu dia nggak sanggup gitu ya. Mm-mm. Tapi kemudian punya banyak ide gitu ya, punya banyak harapan dengan keterampilan kemampuan yang dia punya, itu dia punya banyak harapan kayak aku pengennya begini bisa memberikan impact ke Kerawang dengan kemampuanku misalnya sebagai psikolog atau Iya. sebagai S1 psikologi gitu ya. Mm. Pengennya tuh besar, hebat gitu. Tapi giliran ketemu dengan realita, ketemu kegagalan bahwa harapannya dia bisa jadi ditolak masyarakat, tidak sesuai dengan harapan pimpinan lembaga misalnya gitu ya. Mm-mm. Nanti dia kemudian mulai agak-agak, aduh aku capek ya, kok aku Mm-mm. merasa tersakiti ya atau apa gitu. Tapi intinya mudah menyerahnya itu kelihatan banget. Itu mungkin yang Iya. bisa jadi pembuka ya dari aku tentang pertanyaan generasi strawberry itu kayak gimana sih gitu. Iya. Oke Mbak Cici, Benar. lanjutin Mbak Iya. Cici. Siap, Miss Nuram. Oh ya, benar banget. Aku sepakat sih, Miss. Kalau bicara soal generasi strawberry, yang memang kalau sebutannya itu rentan rusak ya, Miss ya, Hmm. tapi estetikanya luar biasa, itu bisa kelihatan Hmm. banget, Miss. Tadi bicara Hmm. soal kreativitas juga ya. Hmm. Hmm. Kalau dari referensi yang saya baca dari Profesor Renal Kasali, itu kan emang Hmm. bicara bahwa generasi strawberry itu identik dengan eh, anak-anak atau generasi yang hari ini itu kreativitasnya tinggi tapi nggak Hmm. tahan terhadap tekanan, kemudian nggak bisa apa ya, lebih tangguh gitu. Jadi Hmm. apa-apa udah, aduh, kayaknya aku breakdance, mental breakdance deh gitu ya. Hmm. 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 Kayaknya aku depresi deh. Kayaknya apa? Jadi Hmm. makanya hari Hmm. ini banyak banget kasus bunuh diri karena angka depresi, kecemasan yang Hmm. berlebihan ini jatuhnya ke Hmm. Hmm. anxiety gitu. Hmm. 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 Nah, Hmm. kalau udah kayak gitu, biasanya Misalnya juga heran ya, Miss. Maksudnya dari tiap generasi itu kan punya karakteristik yang berbeda ya. Tadi juga udah Hmm. dijelaskan gitu Hmm. sama Miss Hmm. Nuram. Nah, hal-hal seperti ini kayak misalkan karakteristik yang dibawa atau yang muncul dari generasi Hmm. milenial atau mungkin generasi Hmm. yang di atasnya lah, generasi X Hmm. sampai baby boomers, Hmm. itu kan Hmm. cenderung keras ya. Nah, Hmm. kenapa? Kenapa Hmm. nih? Hari ini generasi strawberry itu cenderung lebih lemah dan apa-apa udah lari ke mental health dulu lah. Nah, itu kira-kira Oke, oke, oke. selain apa ya, lahir daripada apa ya, zaman yang semakin Mm-mm. digital ya kan, lahir Mm-mm. dari arus globalisasi itu karena apa nih yang melatar belakang? Oke, oke. Mungkin aku bahas dulu ya. Memang kalau aku memahami atau aku ketemu sama klienku gitu ya, memang Mm-mm. ada beda yang sangat besar tentang pemahaman kesehatan mental. Iya. Kalau yang datang itu adalah orang tuanya klien aku, itu mereka tidak terlalu mementingkan kesehatan mental sebetulnya. Mm-mm. Tapi kalau klien aku itu kebanyakan kan memang usianya 20-an, 30-an Iya. gitu ya, yang bisa bolak-balik tuh datang bercerita gitu ya. Eh kalau aku pahami, mungkin karena waktu baby boomers itu kan ada perang dunia ya, dari mulai satu, Mm. dua gitu ya. Mm. Terus kalau di Indonesia sendiri itu ada penjajahan. Jadi mereka itu hidup berkembang dalam keadaan susah untuk makan. Iya. Jadi apapun itu mau dikerjakan baru Mm-mm. lepas dari baru lepas dari penjajahan gitu ya, baru Iya. merdeka gitu ya. Jadi perekonomian sulit, apapun ayo aku kerjakan gitu ya. Jadi ketangguhannya itu kayaknya sih lebih terkondisikan gitu ya, karena Mm-mm. susah waktu itu secara fisik. Jadi yang diutamakan pertama kali adalah kesehatan fisiknya, bukan Iya. kesehatan mentalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, kesejahteraan hidup itu kan meningkat ya. Iya, Ditambah betul. lagi juga teknologi yang, ya tadi kalau kata Mbak Cici kan, teknologinya juga berkembang pesat. Mm-mm. Dan semua itu memudahkan hidup. Iya nggak sih? Mm-mm. Memudahkan hidup loh. Sepakat. Mudah banget. Kalau zaman dulu ya, zaman aku kecil lah ya, untuk bisa menyimak cerita yang kita senengi gitu ya, kita tuh mesti Mm-mm. nunggu seminggu, Mbak. Sinetron deh misalnya dulu aku suka sinetron apa ya. Misalnya Sidul anak sekolahan walaupun nah kalau sekarang Sidul anak sekolahan itu aku mau nonton episode manapun aku tinggal buka YouTube. Iya. Kalau dulu aku tuh mesti nungguin TV atau kartun deh, kalau dulu Mm-mm. anak-anak kan sukanya kartun ya.
ada kartun misalnya Crayon Shinchan atau Mm-mm. kartunnya tuh Doraemon lah. Doraemon yang aman. Kalau Crayon Shinchan kan ada agak-agak nggak aman ya. Doraemon aman tuh. Chibi Maruko-chan gitu. Aku mesti nunggu hari Minggu. Hmm. Kalau sekarang anakku mau nonton, dia juga tahu film jadinya kartun Doraemon. Ya udah tinggal, Mama aku pinjem dong. Ini lagi waktunya aku boleh pakai gadget, aku pinjem dong. Mau ngapain Mhm. sih Kak? Mau nonton Doraemon. Ya Iya. udah tinggal pencet ininya kan, Doraemon. Udah langsung tuh keluar, begitu Ya. mudah. Makanan, makanan nih. Kalau dulu aku mesti masak, yang jualan Mm-mm. juga mungkin terbatas. Kalau sekarang udah di HP. Tek, 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 tek. Mau cari apa nih? Misalnya makanan fast food gitu ya. Mhm. Yoshinoya, nyebut merek deh. Ya, gitu lah ya. Terus ya udah nanti ada Bapak Grab, Bapak Ojol gitu ya datang. Mm-mm. Semudah itu. Dan ternyata hal-hal yang memudahkan seperti itu tidak membuat kita berjuang lebih Mhm. keras, ya Iya. effortless. Hal-hal kayak gitu tuh effortless. Ternyata kemudahan itu juga mempengaruhi ketangguhan kita menghadapi masalah. Iya. Itu satu yang aku perhatiin. Kedua, tadi sih ini gara-gara aku apa namanya ya ngobrol sama suamiku terutama ya karena kan kita Mm-mm. punya anak tiga, terus Wah, anakku tiga luar biasa, itu Miss. walaupun sebenarnya mereka akan jadi generasi alfa ya, nggak tahu Iya. deh masuk generasi strawberry apa enggak ya. Hmm. Nah terus aku tuh cerita, Bah, aku tuh lagi diminta mau ngobrol masalah generasi strawberry nih. Mm-mm. Terus aku lihat anak aku yang ketiga, kok ini ya apa namanya nggak mau tahu permintaan kita apa gitu. Kadang-kadang tuh Mm-mm. suka ya udah melengos aja gitu ya. Makanya lagi diskusi kayak gitu. Nah, terus suamiku tuh cerita, oh iya kemarin dia termasuk nonton juga tuh yang Renat Kasali yang Mbak Cici cerita tadi. Oh, iya. Profesor Renat Kasali kan membicarakan tentang generasi strawberry. Nah, terus Mhm. habis itu suamiku cerita di podcast yang lain kata dia, generasi strawberry itu juga tercipta karena pola asuh orang tuanya gitu. Waduh. Aku Korelasinya juga, kuat ya berarti. nah, karena eh, pola asuhnya itu kan sempet ya, Mm-mm. Mbak, kita itu berpikir tentang kalau dulu orang tua tuh nuntut banget. Mm-mm. Ya, ayo kamu harus ranking. Tidak mempedulikan kesehatan mental. Iya. Pokoknya harus jadi juara gitu ya. Terus kan generasiku itu adalah suasana-suasana, aduh aku tuh dituntut banget sama mama. Aku tuh punya love and hate relationship sama mama misalnya gitu. Terus ada masanya karena nggak mau mengulangi sakit yang sama, Mm. ada normalized weakness. Ya, Hmm. sebutannya mungkin ya. Jadi menormalisasi kekurangan. Padahal kan sebaiknya kalau ada kekurangan, misalnya dia kalah, bukan dinormalisasi. Ayo Mm-mm. kita evaluasi, lalu kemudian dikritisi, lalu Mhm. kemudian diperbaiki. Kalau kalau zamannya strawberry itu tumbuh, ada yang aku perhatikan ya, orang tua yang kemudian, oh iya nggak apa-apa, kalah tuh, oh iya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, oh iya tetap pinter, aduh inces mama gitu ya. Jadi apa namanya tetap mendapatkan pujian, Iya. padahal dia yang diperlukan sebetulnya bukan pujian sih, lebih ke arah oke kamu kalah, ayo kita evaluasi, ayo kita cari apa sih yang bisa kita perbaiki bersama, Iya. Bentuk lalu penerimaan. diperbaiki. Hmm. Bukan menormalisasi kekalahan. Ada lagi tipenya yang begini, kalau dia menang, dia dapat piala. Dia Hmm. nggak menang, tapi dia sudah berkontribusi, dia juga dapat piala. Hmm. Lalu apa gunanya sih piala ini sebenarnya kan gitu ya. Iya. Nah, tapi ini juga berdampak jadinya. Karena si anak, oh ya udah dengan aku ikut, aku juga mendapatkan hal yang nggak jauh berbeda dengan si pemenang gitu. Mm-mm. Akhirnya kan ketangguhan untuk berjuang menjadi lebih baiknya juga ini ya. Dan itu nggak tahu ya, kayaknya serempak gitu. Serempak gitu. Banyak banyak orang yang kemudian melakukan hal yang sama. Ya. Itu. Kemudian ada lagi bahasan mengenai hormon, tapi Mhm. aku kayaknya nggak begitu bisa menjelaskan ya. Tapi paling tidak tuh gini, ketika kemudahan datang, itu ada hormon yang
kemudian masuk di otak. Ada hormon oksitosin sama hormon dopamin. Ini biasa Ya. aja sih. Nah, karena mudahnya, jadi mudah juga dapat kebahagiaan gitu. Dan itu ya cukup melemahkan lah, intinya begitu. Tapi karena saya bukan dokter ya, jadi penjelasan saya mungkin tidak selengkap kalau yang bicara masalah hormon itu dokter. Tapi tentang bagaimana manusia itu mendapatkan pola asuh, Ya. ya itu apa namanya, bahasannya psikolog memang. Kemudian bagaimana manusia itu belajar tentang tangguh dan harus Mhm. mengeluarkan effort gitu ya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang membahagiakan buat dia, itu juga bahasannya psikolog. Iya. Tuh. Sama mungkin ya trauma-trauma generasi sebelumnya yang nggak mau memberikan trauma lanjutan gitu ya, Mhm. tapi ternyata langkahnya kurang tepat sehingga akhirnya memanjakan generasi di bawahnya ini. Ditambah Iya. tadi gadget yang sangat mudah gitu ya, nggak perlu nunggu, nggak perlu apa namanya, nggak perlu capek lah istilahnya untuk Mhm. mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, gitu. Gitu Mbak, itu dulu deh. Siap, Miss. Berarti memang zaman sekarang itu kan apa-apa serba praktis ya, Miss ya. Betul, Jadi betul. terus kalau mau bicara lebih gamblang lagi, generasi sekarang tuh lebih ke sikap apatis sama ini ya, pragmatisnya lebih tinggi gitu. Karena apa-apa Mm-mm. udah serba gadget, udah serba Mm-mm. sat-set, mesen makan, udah Mm-mm. nyampe depan rumah diantar ya kan Mm-mm. delivery gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi emang Mm-mm. nggak sulit ya kalau misalkan mau ngakses banyak hal hari ini gitu kan. Tadi juga Mm-mm. sempat Mm-mm. disebutin sama Miss Nuram terkait dengan apa ya, sumber pencarian gitu kan. Kalau nyebut merek ya Mm-mm. di Google gitu. Nah, Mm-mm. mudah banget pokoknya. Oh. Nah, saya juga sepakat bahwasanya memang benar kadang mungkin saya juga termasuk bagian dari generasi strawberry ya, Miss, yang memang terdampak gitu dengan Mm-mm. digitalisasi hari ini. Dan memang kadang kalau misalkan kita kurang aware Mm-mm. terhadap hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh zaman sekarang, ya Mm-mm. kepraktisan itu kan kadang-kadang karena terlalu sering main gadget ya, jadi lupa Mm-mm. harus bersosial gitu ya, Bis ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, hari ini ada banyak banget kasus di mana generasi-generasi apa ya, mulai dari generasi Z sampai ke generasi Alpha, itu kan masih Mm-mm. masuk kategori generasi strawberry yang Mm-mm. memang Mm-mm. lebih individualistik jatuhnya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. betul. Terus tadi diteruskan juga sama Miss Nuram, kalau misalkan bicara mengenai pola asuh, itu memiliki korelasi yang kuat gitu kan terhadap Mm-mm. gimana karakteristik dari generasi strawberry itu sendiri gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. menarik nih Miss sebenarnya kalau misalkan bicara soal itu. Saya ingat ada beberapa gaya parenting yang hari ini memang sedang tren-trennya gitu Miss. Dan mungkin udah Mm-mm. pernah berlaku gitu. Kayak misalkan gaya parenting demokratis yang Mm-mm. apa-apa harus Mm-mm. melibatkan kesepakatan antara Hmm, anak dan hmm, orang hmm, tua. hmm, 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 Terus permisif yang apa-apa iya-iya hmm, aja. Tadi kan hmm, seperti kata hmm, Miss hmm, Nuram. hmm, Sama yang satu autoritatif yang biasanya apa-apa rotan, apa-apa di-push kan ke anaknya. Nah, bertolak dari beberapa gaya parenting itu, kalau kita apa ya, melibatkan orang tua dalam prosesnya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua hari ini untuk mengatasi uh, dampak-dampak negatif dari generasi strawberry. Oke. Mungkin aku respon dulu tentang gaya pola asuh itu ya. Ya, Barusan waktu tadi aku lagi ngebimbing mahasiswa, itu ada tuh yang mengajukan variabel pola asuh. Lalu saya juga oke. cerita tentang gaya pola asuh yang terkenal di antara kita semua itu ya, ada Iya, iya. otoritatif, kemudian demokratis, terus permisif gitu ya. Nah, ada masanya yang beredar di masyarakat awam itu salah satu dari gaya gaya pola asuh itu tuh paling baik di antara yang lain. Iya. Ada masanya. Tapi sebetulnya gaya itu nggak ada yang paling baik. Jadi kita itu perlu menyadari kapan kita menggunakan otoritatif, Ya. kapan kita menggunakan demokratis, kapan kita menggunakan permisif. Jadi itu ya campuran aja gitu. Tapi apa namanya, nilai-nilai kebaikannya tetap disampaikan. Maksudnya kenapa otoritatif harus dilakukan? Karena ada beberapa situasi yang tidak mungkin itu dilakukan secara demokratis. Ya. Misal anak kecil gitu ya, anaknya masih kecil, seanak aku yang umur 5 tahun, tapi aku selalu demokratis gitu. Si anak tuh jadi nggak tahu aturan loh, ya. Apa namanya, apalagi yang permisif. Wah, itu mah terserah anak. Kadang kalau aku mungkin cerita sedikit nih tentang family therapy ya, kalau aku dulu belajar.
Eh, family therapy itu kita tuh kalau untuk keluarga disfungsional, kita tuh mesti analisa, cari tahu di dalam keluarga itu mana yang biasa ambil keputusan. Kalau dalam teori gitu ya, norma itu kan pimpinan keluarga itu ayahnya. Iya. Tapi ternyata analisa untuk keluarga disfungsional, pimpinan itu belum tentu ayah. Dan bisa jadi anak paling bungsu itulah pimpinan. Lucu deh. Kenapa itu Miss kira-kira? Karena banyak keputusan itu terjadi bukan karena si ayah merangkul anggota keluarga lalu dia mengambil kebijakan. Mm-mm. Dia bertanya, lalu keluarga bingung, lalu yang ditanya, udahlah tanya adik aja, adik maunya apa? Jawablah si Hmm. adik, udah yang itu aja. Berulang kali begitu karena seluruh family membernya itu sayang sama si adik, Mhm. gitu. Nah, apa namanya, kayak gitu kan disfungsional. Karena pimpinan keluarganya jadi anak kecil yang Hmm. secara logika mungkin belum masuk tuh kemampuan berpikirnya, yang secara emosi ya masih ngikutin emosi tanpa kemudian berpikir apa resikonya dan sebagainya. Yang penting adik seneng aja gitu. Nah, Iya. itu yang kemudian kan tidak boleh. Kalau misalnya di keluarga disfungsional itu ya kita cari tahu, lalu misalnya kemudian dijelaskan ke keluarganya, lalu perlahan diubah Mm. agar apa namanya pengambilan keputusan itu balik lagi ke orang dewasa yang kemudian secara objektif, secara matang itu bisa ambil keputusan. Oke, balik lagi ke yang tiga tadi itu. Jadi saya perlu juga berbagi informasi ini ke semua pemirsanya The Good Parent. Kalau misalnya memberikan pola asuh, kita mesti lihat dulu situasinya. Mhm. Kapan kita bisa demokratis ke anak dengan nanya, Dek, kamu maunya apa? Kak, kamu maunya gimana? Gitu ya. Lalu kemudian dibuat diskusi dalam keluarga itu gitu ya, lalu diputuskan Mm. sesuatu. Kapan kita ya udah terserah adik maunya kayak gimana, mama mah ikut aja gitu ya, model-model Iya. permisif. Tapi nggak selalu kan, ada waktunya. Dan juga kapan otoritatif, nggak boleh deh. Itu nilai keluarga kita. Kalau kamu Hmm. melanggar nilai itu, berarti kamu juga akan mendapatkan konsekuensi atau Mhm. bahkan hukuman karena melanggar nilai dan norma keluarga misalnya gitu ya, gitu. Jadi kita perlu lihat situasinya, perlu tahu anak itu di masa usia apa, bagaimana perkembangan kognitifnya untuk kemudian bisa secara bijak apa namanya menerapkan si gaya itu. Nah, kalau balik lagi ke generasi strawberry, waktu itu yang Mm. berkembang adalah demokratisnya. Oke. Tanya, gimana nih? Kamu maunya gimana? Ayo deh, gimana? Jatuhnya itu pengennya demokratis, tapi bisa jadi resiko yang terjadi adalah kepermisif, iya nggak? Mm-mm. Karena ngikutin si adik kan, padahal Iya. nilai-nilainya anak-anak itu kadang belum ada loh, masih Mm. ada di orang tuanya. Hanya karena orang tuanya tidak mau mengulang Iya. bagaimana dulu cara nenek kakeknya waktu masih muda ngedidik dia kan gitu. Lalu Mm-mm. otoriternya dilupakan ya karena inilah ya. Atau ini yang menarik lagi dan kemarin itu sempat saya sadari. Eh kan anak saya itu sekolah di salah satu SD swasta ya. Dulu Mm-mm. saya juga pernah ngajar di salah satu SD swasta. Banyak sekali orang tua yang sudah capek Mm. cari uang ya dengan beban kerja industrial gitu ya yang Iya. sangat berat. Lalu dia merasa bayar mahal sekolahan, Mbak. Mhm. Nih aku udah milih SD swasta yang bagus, lalu si orang tua ini lupa untuk bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mengupayakan pendidikan buat anaknya Mhm. gitu. Nah, jadi karena kesibukan orang tua itu, nilai-nilainya itu tuh tidak sempat dia tanamkan. Kalau guru bagaimanapun guru itu ya punya kehidupan pribadi, guru itu juga perannya cuma di sekolah, tapi yang membentuk anak itu secara utuh kan harusnya orang tua ya. Iya. Tapi karena orang tuanya kerja, sibuk, pulang ke rumah, anaknya juga dari SD yang full day misalnya gitu ya, pulang ke Mm-mm. rumah ya udah kita semua istirahat, ayahnya main handphone, ibunya main handphone atau nonton drakor karena pikirannya lelah ya. Iya. Komunikasi sama anak nggak ada,
ngobrol deep talk antara suami istrinya juga mungkin nggak ada. Bagaimana kemudian menanamkan nilai-nilai ketangguhan, bagaimana menanamkan, ayo kamu tuh harus berjuang, itu luput, Mbak. Bisa Iya. luput, sangat bisa luput. Akhirnya kan anak ini berkembangnya dengan apa? Tontonan yang dia konsumsi loh. Mm-mm. Dari TikTok yang pendek banget videonya tuh cuma 15-an detik sampai 60 detik ya kalau sekarang ada sih. Iya. Tapi kan itu informasinya pendek banget, Mbak. Nggak menyeluruh. Sedihnya generasi kita kan emang sih YouTube gitu ya. Mm-mm. TikTok, video itu banyak. Cuma tidak utuh. Kalau Mm-mm. dulu orang tuh baca buku ya. Dan di buku itu dijelaskan dari latar belakang, kemudian dinamikanya, kemudian endingnya. Kalau sekarang kan enggak, ambil part apa, nongolin, ambil part apa, tongolin gitu ya. Iya. Kalau di tulisannya Pak Renald Kasali itu kan self-diagnose ya. Mm-mm. Benar banget, Bener Miss. ya, bener kan? Karena informasinya itu sepotong-sepotong gitu loh. Mm-mm. Itu juga mengerikan sebetulnya. Dan dia karena asik dengan ininya ya, gadgetnya, nggak nanya kan, kayak dirimu bilang tadi tuh, nggak Mm-mm. nanya, jangankan ke ahli, ke orang terdekat, orang tuanya aja dia nggak nanya, dia akhirnya hanya mengklaim saja, oh ya Mm. aku tuh begini. Seandainya dia berdiskusi, seandainya dia baca buku dengan lebih mendalam gitu ya, nggak terima Ya, informasi yang cepat banget gitu, dia kan lebih memahami secara utuh gitu, sehingga benar. bisa oh ya mungkin introspeksinya lebih dalam. Kalau sekarang kan enggak. Oh, aku kayaknya begini nih, aku nih NPD, ya paling NPD bah, Narcissistic Personality Disorder. Pasangan aku nih, aku toxic relationship nih, pasangan aku tuh NPD dan segala macam gitu. Nah itu yang melemahkan juga sih. Sedih ya, Iya. satu sisi informasi mudah datang, tapi di sisi lain karena sangat cepat, jadinya dia tuh kayak nggak tertanam dan nggak bisa dipahami gitu loh. Gitu. Nah, Iya. menghadapi ini ya, memang sebagai orang tua, termasuk saya ya yang udah Mm. punya anak dan mereka udah konsumsi juga media sosial, minimal sekali adalah YouTube, ya saya juga harus beradaptasi dengan perubahan ini karena tadi seperti yang saya katakan ke Mbak Cici, ini Mm. tuh berdampak ke sistem sosial kita. Iya. Bener loh, dari cara pandangnya dia memperoleh kebahagiaan, dari Mm-mm. cara pandangnya dia menerima, aku mau kerja apa ya, aku mau berbuat apa ya ke masyarakat ya, aku mau bertahan di kondisi ini atau enggak ya. Kalau yang Mm-mm. sekarang kan yang mulai terasa tuh ini Mbak, eh, ketangguhannya dia, Mm-mm. kan usia-usianya belum pada menikah ya, baru memasuki masa kerja. Tapi di pekerjaannya aja dia tuh, aduh aku nggak sanggup gitu ya. Iya. Padahal yang lebih berat adalah, ini aku sampai merinding, kehidupan pernikahan itu juga berat loh. Dan kalau dia nggak punya ketangguhan tuh dia bisa gagal dalam pernikahan loh. Itu, mungkin itu deh Mm-mm. nanti di feedback sama Mbak Cici deh. Oke, siap, Miss. Iya, iya, menarik nih, menarik, Miss. Hmm. Tadi kan ternyata dari 3 gaya parenting dulu ya, Miss ya. Soalnya Hmm, panjang banget hmm, nih saya dengar tadi dan menarik hmm, banget kalau dibahas lagi gitu. hmm, Nah, hmm, 3 gaya hmm, parenting nih. Itu tadi kan ternyata bisa dilakukan bersamaan gitu kan. Tapi hari ini hmm, saya sepakat, Miss. Kalau di akhir tadi Miss katakan bahwasanya karena informasi yang setengah-setengah, parsial itu tadi, hmm, 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 jadi hmm, nggak cuma anak-anak ya sebenarnya ya Miss ya, bahkan orang tua muda ya khususnya kalau udah hmm, ketemu gadget, ngeliat informasi kayak gitu apa-apa udah langsung nge-share ya kan. hmm, Apalagi buat hmm. pengguna Facebook Miss, Masya Allah banget. Itu antara hoax sama berita asli pasti langsung di-share aja, bahkan di Oh, grup-grup oh. keluarga. Wah, Iya bener, bener banget, kayaknya udah bener hal banget. yang lazim lah hari ini gitu Hmm, Miss. hmm, hmm, Nah, kalau yang seperti itu kan biasanya juga berpengaruh ke karakteristik anak hari ini ya. Jadi apa yang dilakukan hmm, orang tua, oh orang tua saya kok sering apa namanya nge-share link-link kayak gini. Wah ini bener nggak sih? Bagus kalau anaknya bisa hmm, mengambil sisi positif. Ini beneran berita hoax atau berita yang memang pure diliput atau hmm, enggak. Jadi bisa hmm, nyari tahu. hmm, 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 Tapi hmm, ada yang hmm, ngikutin karakter orang tuanya. Ya udah ini bener nih. Nelan mentah-mentah. Apalagi hmm, usia-usia anak yang belum bisa memfilter sama sekali. Wah hmm, itu hmm, bahaya hmm, banget. hmm, Nah hmm, gitu. Terus ini juga sebenarnya buat parents ya parents ini tadi udah disampaikan sama Miss Huram bahwasanya terkait 3 gaya parenting itu bisa digunakan semuanya parents, tapi tentukan dengan situasi yang tepat hmm, seperti hmm, itu. hmm, hmm, Baik hmm, itu khususnya buat anak-anak yang preschool ya, karena biasanya kan hmm, usia-usia emas itu kan
pada Hmm, usia-usia hmm, preschool ya, Miss ya? Karena iya benar. perkembangan kognitif dan yang lainnya masih berkembang pesat gitu. Belum masuk ke masa-masa pemberontakan di masa-masa pubertas. Jadi alangkah baiknya memang harus sejak awal dipupuk dengan baik melalui semua pendidikan itu. Bila perlu kenalkan Iya. dengan baik, kok ini gaya parentingnya seperti ini namanya permisif dan yang lainnya gitu. Mungkin aku Jadi, feedback sedikit deh tentang mengenali situasi itu ya dari karakteristik anak ya. ya. Jadi kalau ada satu teori psikologi itu yang lama banget, tapi aku suka teori psikologi ini itu dari Freudian ya. Jadi ada teori perkembangan psikoanalitik namanya. Iya. Nah, si psikoanalitik ini secara sederhana menyebutkan bahwa kalau anak-anak itu belum ada nilai dan norma. Iya. Jadi dia hanya baru tahu ini aku, diriku, dan itu adalah orang lain di luar aku, gitu. Nah, di mana nilai dan normanya, gitu ya? Nilai dan normanya itu ada di orang dewasa. Jadi usia anak-anak, ya kalau bayi dia kan sama sekali nggak punya nilai dan norma. Bayi itu dia lucu tapi sebetulnya kan nggak ada tertanam di dalam otaknya itu ini salah ini benar, Ya. ya kan? Dia tahu dirinya aja belum. Nah berkembang ke anak-anak, anak-anak tuh udah mulai tahu, oh ini aku, itu orang lain. Jadi kalau bayi itu ada sebutannya istilahnya it saja, ide, it itu adalah pengennya tuh yang senang-senang aja. Lalu masuk ke masa kanak-kanak, dia sudah mulai tahu benar dan salah, tapi itu akibat dikasih tahu oleh orang tua. Cuma kemudian masa kanak-kanak itu kan akan selesai, ganti lagi masa remaja, di mana kognitifnya berkembang gitu ya. Dia juga sudah punya nilai-nilai sendiri, tapi secara keuangan dan kemandiriannya itu belum belum ada, masih Ya. bergantung sama orang tua. Cuma kan nilainya sudah ada karena kognitifnya sudah berkembang sampai sana. Nah, untuk menyikapi di tiap fase itu kan orang tua juga mesti secara cerdas ya. Oh ini anak aku masih harus dikasih tahu. Oh ini dia udah tahu. Gimana caranya? Oh perlu dialog kayak gitu. Gitu mungkin tambahannya. Ya Mbak Cit, lanjut Mbak Cit. Siap, Miss. Tapi emang penting banget sih, Miss, ya, bahwasanya ada usia-usia ideal untuk mengajarkan sesuatu dan kemudian keterlibatan orang tua itu harus bagaimana dan seperti apa gitu. Jadi hari ini pun bahkan orang-orang di sekitar saya, orang terdekat maupun orang-orang yang pernah saya kenal seperti itu memang sering sekali ada yang mengajarkan, ada yang kemudian membiarkan anaknya tumbuh secara mandiri seperti itu. Jadi kadang saya juga bisa membedakan kira-kira ini efektif tidak ya kalau misalkan dijadikan sebagai bentuk parenting seperti itu. Nah, dan harapannya sih kita tidak selalu mematok generasi strawberry itu sebagai generasi yang cenderung negatif gitu ya, Miss-nya. Konotasinya negatif. Benar-benar. Iya, jadi Kalau misalkan dari konsep ya, Miss. iya Gimana? benar sih, benar-benar soalnya kan mereka itu lebih nggak tahu ya. Tapi kalau saya dibandingkan bapak saya, tentu saya lebih jago ini dong, apa namanya masalah gadget ya. Ya. Anak saya juga kadang-kadang lebih jago sih, bisa nemuin ini, bisa nemuin ini gitu ya. Apa namanya kreativitasnya karena dia banyak informasi gitu kan ya, lebih tahu walaupun kadang lebih FOMO ya. Karena kan dia pengen taunya banyak, jadi kayak ada ketakutan untuk missing terhadap satu satu hal gitu. Tapi Iya. dengan kefomoannya itu, mereka kan jadi lebih banyak tahu sebenarnya daripada saya, generasi saya atau generasi yang lebih awal dari saya gitu ya. Nah, pengetahuan yang banyak itu sebetulnya kan juga bisa jadi modal, ya nggak sih, untuk menjadi Betul. manusia yang lebih baik. Cuma memang saya tuh mungkin agak sedikit menunggu mereka sampai di usia yang lebih matang. Iya, karena usia itu juga berdampak pada kematangan, kematangan emosi, kematangan dalam menentukan sikap, memunculkan perilaku, kematangan berpikir gitu ya. Kan mereka nih baru sampai di ya 20-an menuju 30-an lah ya, generasi strawberry kita tuh. Nah, kalau nanti sependek pengalaman saya ya, tapi ini pengalaman, tidak teori ya. Tidak juga hasil penelitian, hanya pengalaman saja. Saya ketemu orang mateng itu di atas 30-an tahun. 33, di atas 33, 35 lah. Itu baru kemudian orang, kalau teman-teman saya, termasuk juga saya sih, lebih merasa stabil, lebih merasa
kalau mau mengambil keputusan tuh ya ada langkahnya dan jangan terburu-buru, itu kan kematangannya gitu. Nah, generasi ini kan belum sampai sana. Jadi mudah-mudahan ketika mereka beranjak usianya gitu ya, kemudian ada kematangan berpikir, mereka bisa menggunakan informasi yang mudah dia dapatkan itu secara positif gitu. Iya. Gitu. Kreativitasnya gitu ya. Kemudian juga impian-impian mereka gitu. Walaupun mereka juga tetap perlu dikasih tahu, kadang dunia itu pahit sih. Pahit. Pernah bahas mungkin masalah privilege. Wah, privilege itu bisa menghancurkan visi dan cita-cita yang dimiliki oleh manusia loh. Manusia Ya, lainnya ya, bukan sepakat, mereka. Miss. Iya itu. Dan apa namanya, generasi strawberry itu mungkin juga belum lama ketemu dengan ya dunia yang nggak seindah mamah papa yang mungkin manggil dia princess, manggil dia sayangku, manggil Iya, dia iya, iya, iya. aduh anak Soli paling ganteng gitu misalnya ya, nggak Iya. kayak gitu dunia tuh. Ada bos yang kemudian dia mungkin sibuk juga dengan beban hidupnya sampai Mm-mm. akhirnya impulsif untuk ngomong kata-kata kasar ya. Mm-mm. Mungkin ketemu tadi privilege anak-anak orang lain yang ternyata harta bapaknya lebih banyak daripada harta bapaknya si dia gitu ya. Iya, iya, iya. Ya kan, belum lagi teman-teman yang ternyata dia punya trauma, kemudian dia biasa menyikut atau punya kepribadian yang mungkin bisa sanggup menyakiti orang lain kan. Mm-mm. Kemudian kalau mereka nggak punya ketangguhan untuk berhadapan dengan pahitnya dunia gitu ya. Nah, itu yang bisa membuat mereka tuh gagal dalam hidup. Iya. Nanti jadinya, aduh aku depresi, depresi lagi. Aduh aku tuh kayaknya gangguan bipolar. Aduh aku tuh kayaknya butuh healing. Aduh Hmm. aku harus self reward sampai tabungannya habis karena self reward melulu. Padahal sebenarnya istilah lainnya apa ya? Hura-hura ya, misalnya Iya, foya-foya gitu foya-foya, ya. foya-foya, foya-foya itu. Jatuhnya kembali ke self diagnose juga ya, Miss itu ya, kalau Iya, dipikir-pikir iya, lagi. Karena apa-apa mikir, iya. aku trust issue, aku kayak gini, aku kayak Nah, gini. Apa-apa iya, diklaim gitu. iya. Kayak kemarin nih, aku mungkin ini share sedikit tentang kasus klienku. Mm. Klienku ini generasi Z. Lalu dia baru berpacaran satu kali. Baru Oke, berpacaran satu kali satu hari romansa. ini. Ya, kan seneng ya, bucin lah, bucin. 6 bulan tuh. Selama dia datang ke aku, selama itu juga dia baru membangun dengan pacarnya. Mhm. Nah, terus dia kalau kemarin banget dia itu cerita dia berada dalam toxic relationship. Dia pengen Oke. bunuh diri lah, ya dia diputusin lah, atau giliran dia mau putus pacarnya nggak mau lah gitu kan ya. Aku dengerin aja. Lama-lama dia ngaku, namanya bercerita konseling 1,5 jam kan apa aja diceritain, lama-lama Iya. muncul pernyataan. Sebenarnya sih hubungan ini juga mungkin nggak sehat gara-gara aku. Nah, dia gitu. Hmm. Karena aku terlalu posesif, karena aku punya isu mental health gitu. Mhm. Aku jadi melarang pacarku itu untuk kumpul sama teman-temannya. Dan Mhm. pacarnya ngebalikin setelah dia diposesifin itu, pacarnya ngebalikin dengan, ya udah kamu juga nggak boleh kemana-mana gitu. Hmm. Terus belum lagi ditambah si pacarnya ini ke luar, ke lingkungan sosial itu dia baik, tapi tekanan-tekanan yang dia dapat dari lingkungan sosial dia salurkan ke pasangannya yang dia anggap lebih submisif. Submisif tuh lebih Hmm. lebih di bawah otoritasnya dia gitu. Iya. Akhirnya klienku ini kan kena tuh dari mulai omelan, kemudian hinaan, belum lagi curhatan permasalahan-permasalahan pacarnya yang berat gitu ya. Mhm. Tapi aku dapat clue bahwa dua orang ini berinteraksi, bukan hanya dia yang jadi korban. Karena ternyata dia juga menimbulkan apa tuh namanya ya, beban mental buat si pacarnya. Mhm. Terus aku lama-lama dia juga cerita, iya Mbak, ini tuh pacar pertama aku. Dan aku baru tahu tuh di pertemuan itu bahwa itu pacar pertamanya. Oh, berarti kamu mah belum punya kompetensi hidup berpasangan ya, kata aku tuh. Hmm. Pertama, dia baru pacaran ini yang lama. Kedua, eh, dia merasa sebagai korban. Mhm. Padahal ternyata dia juga memberikan stimulus ke Mhm. pacarnya untuk bertindak bisa jadi sekasar itu.
Terus aku bilang, ayo jangan bermental korban dong. Kita kan Mhm. boleh ya memutuskan. Dia tetap berkutat, oke kalau kamu nggak mau putus sama orang ini, nggak berani ambil pergi dari orang ini, dari hubungan ini, ya lakukan perbaikan dong. Mhm. Ini loh yang kemudian di generasi strawberry itu, kalau misalnya aku dapat kesulitan, aku pengennya tuh kabur, Hmm. pergi, segera pergi meninggalkan situasi itu. Aku tuh dapat hubungan yang toksik, pimpinanku toksik, orang tuaku toksik, pacar aku toksik, semua mudah dibilang toksik. Padahal jangan-jangan diri kita juga punya impact gitu ya, punya apa namanya, memberikan dampak gitu loh. Jadi bolak-balik. Terus aku bilang, ya udah kalau gitu, ayo evaluasi, coba di list apa masalah dia yang berasal darimu, apa masalahmu yang berasal dari dia. Ayo kita lakukan negosiasi. Kamu lakukan negosiasi. Mana yang bisa diubah, mana yang nggak bisa diubah. Jadi jangan apa-apa tuh pengen kabur gitu loh. Kalau Ya. kemudian bisa dinegosiasikan, lihat, dievaluasi ini per berapa bulan lah kamu cerita sama pacarmu. Ayo kita berubah dalam berapa bulan. Misal 3 bulan. Kalau 3 bulan Mhm. tidak berubah, oh ya mungkin memang ini toxic relationship. Apalagi Mhm. sampai nanti ada pemukulan, KDP ya, kekerasan dalam pacaran dan sebagainya. Oh itu berarti emang udah nggak bisa, negosiasi udah dilakukan dan dia masih begitu juga. Tapi kalau ternyata belum dilakukan apa-apa, tapi lagi-lagi self-diagnose Mhm. bahwa aku korban, bahwa dia menyakiti aku, nah itu yang kemudian ciri-cirinya dari generasi strawberry, Iya. kelemahannya itu loh, ketidaktangguhannya itu loh, gitu Mbak Ci. Iya. Siap, Mas. Aku sepakat ini. Bahkan makin banyak nih sebenarnya sisi-sisi negatif dari apa namanya generasi strawberry. Salah satunya tadi yang diceritakan dengan runtut ya sama Miss Nuram mengenai generasi strawberry itu identik dengan lari dari masalah. Tidak bisa menjadi problem solver bagi dirinya apabila terdapat masalah dan apa ya cenderung mengulang permasalahan yang sama. Itu sih yang aku tangkap ya, Miss ya. Bahkan dari Hmm, beberapa psikolog yang pernah bercerita juga apa ya menyampaikan hal itu gitu. Hari hmm, ini orang bunuh diri aja atau generasi hari ini bunuh diri aja, hmm, pasti hmm, kasusnya nggak lari jauh dari masalah percintaan, ya kan. hmm, Kemudian ada banyaknya beban ganda yang saya pikir hmm, kalau hari ini sebutannya sandwich generation ya, Miss ya. hmm, 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 Heeh. hmm, hmm, Tapi rata-rata kalau sandwich generation kan kalau dilihat berdasarkan usia itu 20-an ke atas. Nah, bagi yang hmm, hmm, usia-usia remaja nih yang jadi pertanyaan, sebenarnya seberapa berat sih beban kalian hari ini? hmm, Itu. hmm, 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 hmm. Kalau misalkan ya kita kan jahatnya kalau misalkan dibuat perbandingan antara dengan Mm-mm. generasi sebelumnya, beratan generasi sebelumnya. Karena apa-apa Mm-mm. ya di-push gitu kan. Mm-mm. Apa-apa rotan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. hari ini ditekan dikit, wah udah kempis nih, aduh udah kena nih Mm-mm. aku, aduh udah anxiety nih gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tapi malah saya jadi penasaran gitu, Miss. Kira-kira Mm-mm. selain dampak negatif yang dihasilkan dari menjadi seorang generasi strawberry, nah Mm-mm. apakah ada sisi positif yang bisa di apa ya dihasilkan gitu dari generasi strawberry ini? Mm-mm. Ya itu tadi ya, kreativitasnya, Oh, kemampuannya dia kreativitas. mencari, kemampuannya dia mencari informasi gitu ya. Itu bagus loh, bagus loh. Hmm. Eh Sebenarnya kritisnya mereka itu, orang kritis Mm-mm. ya. Kalau saya melihat kekurangan itu kadang bisa bisa memberikan hal positif juga. Misal Mm-mm. kayak saya biasa ngomong sama klien saya tuh, kita cemas. Terus kamu pengennya cemasnya itu hilang. Mm. Jangan salah loh, orang cemas itu yang membuat dia lebih berprestasi daripada orang yang santai-santai aja. Saya suka bilang gitu. Oke. Jadi diturunkan pada level yang tepat Mm-mm. gitu. Nah, kritis itu ilmuwan atau ilmu pengetahuan lah. Ilmu pengetahuan itu kalau tidak dihasilkan dari kritik tidak akan bergerak loh. Mm-mm. Iya nggak sih? Kalau saya Betul. belajar filsafat ya, atau saya lagi nasehatin mahasiswa gitu ya, kita tuh mesti punya skeptis Ya. bahwa ini tidak mutlak terjadi, suatu saat tuh akan berubah gitu. Nah ini kan yang sebenarnya banyak juga dimiliki oleh generasi strawberry, Mm-mm. skeptisnya itu, walaupun yang ekstrimnya kan trust issue. Iya nggak sih? Ya. Ekstrimnya kan trust issue gitu kan ya. Oke. Tapi kan kalau ditarik ke yang lebih sehat, bolehlah kita skeptis. Atau Mm-mm. paling tidak punya kewaspadaan.
Mm-mm. punya kewaspadaan. Sehingga orang yang punya kewaspadaan, ada kecemasannya gitu ya, itu bisa memprediksi hal-hal yang di masa yang akan datang, Mhm. ya kan, resiko-resiko yang mungkin muncul, kemudian juga solusi-solusi, dan gini, apa namanya ya, kadang kan kita itu, gimana saya jelasinnya, saya agak bingung menjelaskannya. Ada orang tuh yang rempong, tapi ada juga orang yang bisa berpikir bagaimana caranya ini cepat tertangani gitu. Mhm. Dan itu punya fungsi masing-masing. Orang yang berpikir bagaimana caranya agar ini cepat tertangani itu sebetulnya orang-orang kreatif juga. Oke. Dia nggak terlalu nurut aturan, tapi pekerjaannya selesai dengan cepat gitu. Mhm. Itu juga bisa memberikan apa namanya ya, hal positif sih, hal Mhm. positif. Cuma memang di sisi lainnya, kalau misalnya tidak ada pendampingan, tidak ada kesadaran, ya jadinya potong kompas juga nggak bagus sih. Cuma yang namanya kreativitas digunakan secara tepat akan tetap menghasilkan banyak solusi. Iya. Banyak solusi, banyak analisa, banyak produk baru ya, banyak Mhm. hal baru gitu. Jadi sebenarnya, oh iya, generasi strawberry itu kecerdasannya itu kan di atas generasi sebelumnya loh. Kenapa? Mhm. Karena eh, apa namanya, gizinya itu lebih baik. Jadi kan orang-orang ini kan lebih pintar harusnya ya. Orang dulu tuh kan makan apa sih Mbak? Zaman Iya, penjajahan iya, itu. iya. Kalau sekarang kan makanan enak ada di mana-mana ya. Makanan bergizi, sehat juga bisa aja mereka cari gitu. Jadi kan Iya. seharusnya lebih pintar, lebih bisa menciptakan. Cuma jangan terkurung dengan ketidaktangguhan itu loh. Kalau udah Mhm. ketemu sama ketidaktangguhan, males, nggak siap ini itu yang kemudian menjadikan mereka lemah. Iya, betul Padahal sekali. kreativitas dan kecerdasannya itu tuh sangat ada, Mhm. gizinya bagus kok. Ya sih. Bener, Miss, bener. Kreativitas ya benar. Tapi emang melekat banget sih kalau mau dibilang soal kreativitas sama generasi-generasi sekarang ya, generasi strawberry lah gitu. Dan itu kadang bisa ngebantu karir juga ya, Miss, mengingat Iya, banyak banget hari ini konten kreator, iya. YouTuber, Nah, ya kan, betul, betul TikTokers banget. dan yang lainnya yang wah saya juga kadang suka heran sendiri mereka idenya dari mana gitu kan, saking Iya, kreatifnya betul, betul, bisa betul, ngasilin betul. duit, ngebantu perekonomian. Jadi saya sepakat Betul. juga kalau misalkan ditanya mereka mau makan apa sih hari ini, mau jadi picky eater juga kayaknya sah-sah aja karena Iya, memang semuanya udah ada gitu loh. betul, Mm-mm. betul. Tapi ya itu, jangan terjebak dengan ketidaktangguhan terus apa-apa. Iya, Aduh, mental breakdown. Aduh, aku punya mental health issue. Itulah yang sedih banget. Kesehatan iya. mental tuh bukan buat yang kayak begitu. Aku sebagai Mm-mm. psikolog tuh kadang, janganlah, itu membuat profesiku tuh jadi gimana gitu loh, menawarkan mental health ke masyarakat, tapi digunakan untuk pembenaran atas perilaku yang Iya, iya. salah gitu maksud aku tuh. Kadang juga sebagai psikolog juga pusing ya, kalau misalkan permasalahan ini seputar itu aja. Tapi kalau boleh tahu nih, Miss, Oh, banyak nggak apa tuh? klien yang permasalahannya itu masih itu-itu aja? Dan Oh, kalau ada tuh banyak contohnya sekali. apa nih, Miss? Wah, aku punya minimal sekali ya yang ku ingat ya. Yang ku ingat saking banyaknya. Ada dua cewek yang datang ke sini tuh ya emang buat konsul, aku dibayar untuk dengerin keluh kesah. Waduh, Kalau aku kasih saran, selalu ada excuses, oke. ya kan? Terus kalau aku apa namanya minta dia belajar, nggak Mm-mm. datang besoknya, nanti datang lagi tuh untuk dengan cerita yang sama. Nyetor sampah ya, Miss, ya ceritanya. Oh, Astaga. tapi ya udah, kan memang itu pekerjaanku dan aku harus Iya, iya. bersikap profesional ya. Jadi ya tetap saja aku layani dengan baik. Cuma kalau aku lagi keluar sisi manusiaku sendiri gitu ya, Mm. lu tuh udah gue bilangin loh, lu tuh udah gue bilangin, atau enggak, kadang-kadang sampai aku mencoba untuk, karena aku makin ibu-ibu makin pengennya tuh ngasih arahan ya. Kalau Mm-mm. dulu waktu masih cukup muda ya, 9 atau 7 tahun yang lalu ketika jadi psikolog tuh aku masih lebih sabar, bukan cukup sabar. Kalau sekarang cukup sabar. Kalau dulu tuh masih sangat lebih sabar,
untuk dengerin cerita. Kalau sekarang tuh kadang aku pengennya caranya tuh gini loh Mbak. Iya. Caranya tuh gini loh Mbak. Nah, sekarang kadang aku jadi beberapa kali tuh agak mendebat gitu. Tapi ya akhirnya aku merelakan, ya sudah, kamu pengennya kayak gimana? Ayo aku dukung, aku validasi. Karena mereka ya itu sukanya validasi aja. Ketika diminta belajar, ketidaktangguhannya muncul lagi. Aduh, perlu dipertanyakan juga itu, Miss, kalau di rumah dididiknya seperti apa? Karena jujur aja Iya. kan, tadi kan dibahas panjang kali lebar, karakteristik anak-anak hari Hmm. ini kalau nggak dari faktor eksternal ya, lingkungan misalnya, Miss, gitu kan. Selain gadget kan pertemanan, circle. Itu kan juga punya pengaruh yang besar banget ya, Miss ya. Kalau temennya apa-apa itu fashion, terus foya-foya, ikutan juga, jadinya cepat stres. Apalagi kalau masalah circle yang apa-apa harus punya pasangan, wah nggak boleh ketinggalan nih. Jadinya apa ya? Udah ke psikolog deh, cerita lagi deh ke psikolog. Padahal sebenarnya psikolognya juga lagi stres nih, apalagi ini hari ini gitu. Iya, beberapa kalau aku lagi capek tuh bisa sampai kayak gitu. Misalnya datang, Iya iya. kan aku, oh klien lama Bu, gitu kan kata Mm-mm. adminnya. Klien lama Bu, pas lihat namanya, oke, baiklah. Kita Mm-mm. tarik nafas dulu untuk mendengarkan ceritanya. Tapi yang paling mengesalkan, bukan mengesalkan sih. Aku sayangkan saja lah. Aku kan Mm-mm. tidak perlu terlalu emosional menanggapi klien ya. Nggak Iya. sehat juga buatku, nggak sehat juga buat hubungan terapeutiknya. Yang kusayangkan adalah kenapa kok nggak mau belajar. Mm-mm. Kan kalau kita keluhkan, lalu kita evaluasi, kita kritisi, ayo dong ada yang diubah, yuk Mm-mm. belajar hal baru yuk biar tidak terjatuh pada isu mental health yang sebelumnya gitu. Tapi generasi-generasi ini ya yang kutemui itu eh ya tadi nggak siap menghadapi perubahan yang Mm-mm. ditawarkan. Dan mereka juga sebetulnya, oh ya satu lagi ini, mereka tuh pilih-pilih. Kalau ketemu orang langsung, mereka tuh lucu, nggak kayak kalau di media sosial. Kalau, oh iya ya, media sosial itu kan juga ada, apa Mbak namanya, algoritma ya, Algoritma, yang, betul Mas. yang membuat dia tuh ketemunya dengan info yang emang dia pengenin aja ya. Yes, betul. Nah, jadi abis itu ketemu sama orang asli, dia Mm. tuh pilih-pilih banget. Yang bisa Hmm. memvalidasi, yang cocok sama dia, yang sesuai dengan keinginannya, itulah yang kemudian mau dia datangi. Tapi belum tentu juga didengarkan masukannya. Itu. Selektif dan ideal, Miss. Jadi hari ini Oh, nggak heran sih sebenarnya kalau masing-masing individu ya, generasi strawberry khususnya itu pasti punya kriteria yang mendekati ideal, ideal, ideal gitu. Dan kalau misalkan udah ngomongin soal ideal, ya pasti ngomongin soal ekspektasi juga, Miss. Kalau ketinggian ekspektasinya, giliran ketemu kelemahan dikit, wah, kayaknya nggak bisa deh kayak gini, kayaknya nggak bisa sama dia deh. Wah, tidak lah kayak gitu. ya. Ya Heeh. makanya disayangkannya itu. Padahal tadi udah kreatif, Mm-mm. makanannya bagus, tambah pinter otaknya, tapi kok nggak mau belajar kan sayang banget ya nggak sih Mbak Cici? Benar banget, Miss, sepakat. Tapi kadang mungkin saya juga kayak gitu sih, Miss, kadang-kadang. Iya Atau sih. mungkin sistem kebut semalam dan yang lainnya. Tadi kan sempat dijelasin juga sama Miss Nuram kalau misalkan ada karakteristik dari generasi strawberry hari ini tuh yang memang ada banyak banget yang dikerjain tapi bisa selesai gitu atau enggak teratur, enggak sistematis tapi bisa selesai. Nah, salah satu hal yang kemudian hari ini sering dilakukan generasi strawberry mungkin sistem kebut semalam. Itu kayaknya udah sering banget kalau ditanya soal tugasmu gimana? Oh, belum, kan masih lama, nanti aja gitu. Jadinya udah nggak aneh di Miss kalau Habis itu misalkan kayak tring gitu. jadi gitu ya. Iya, iya, Tring udah jadi bisa. karena nah, itu yang tadi saya maksud dengan shortcut. Karena pinter Iya, dan kreatifnya mereka tuh bisa. Cuma nggak langkah per langkah sehingga apa ya kalau aku bilang tuh tanek, mateng, iya, utuh sehingga nggak kayak gitu. Jadi shortcut aja. Cepet gitu. iya, iya. Oke lah. Banyak banget ya sebenarnya kalau ngomongin soal fenomena generasi strawberry ini mulai dari karakteristik ya tadi Miss ya. Mm-mm. Kemudian konsepnya itu sendiri bahkan udah dijelasin dalam berbagai penelitian gitu mengenai generasi Hmm. ini sendiri. Dan ada generasi Mm-mm. sandwich ya kalau misalnya kita mau bahas soal itu gitu. Mm. Tapi kali ini kita pangkas dulu lah di generasi strawberry. Ini next session kita mungkin bisa bicarain lah mengenai topik itu. Terus tadi juga ada latar belakangnya sampai kemudian um,
apa aja sih yang kemudian menyebabkan hari ini generasi strawberry itu muncul, ya kan? Dampak Mm-mm. positif sampai negatifnya pun juga udah ada gitu ya, Miss. Mm-mm. Sebenarnya udah menarik banget nih pembahasannya, tapi ternyata waktunya singkat banget, Miss. Mm-mm. Kita udah sampai di penghujung acara nih sebenarnya gitu. Iya, Nah, tidak apa-apa. nggak apa-apa ya, Miss ya. Mungkin Nggak bisa kita apa-apa. lanjutin in next sessions. Iya, Yes. betul, betul, betul. Ya, mudah-mudahan bisa bekerja sama kembali, insya Allah ya. Amin, insya Allah. Kita undang lagi lah, insya Allah. Iya. Oke, nah berhubung karena kita udah masuk ke penghujung acara Miss ya, dari pembahasan atau obrolan yang menyenangkan ini, saya akui ini menyenangkan ya Miss, meskipun tadi kesannya lebih ke apa ya, ngejulitin tanda kutipnya. Hari ini generasi strawberry itu sebenarnya em, parah banget ya, udah masuk ke level parah gitu kan. Dan ini nggak bisa disebutin apa ya sebagai sebuah hal yang baik gitu. Makanya sering sekali dikaitkan dengan konotasi negatif. Hanya saja ya jika sebagai seorang dewasa, ya seorang dewasa atau orang-orang yang dibekali dengan pemikiran yang dinamis dan juga dewasa, harapannya sih nanti bisa mengambil sisi positif lah dari adanya generasi strawberry ini. Entah itu dari rentang remaja ya, biasanya sudah di rentang remaja, kemudian bisa melihat hal yang baik, kamu kan generasi strawberry, kamu baiknya gimana? Kemudian sebagai orang tua ya, buat parents juga yang tengah menyaksikan, harapannya nanti bisa memberikan edukasi yang baik. Sebenarnya hari ini itu parents, terutama yang ibu-ibu muda ya, atau ayah muda, itu kan masih tergolong generasi strawberry, bisalah memberikan parenting yang baik gitu kan, berkaca dari diri Betul, sendiri. betul. Dan karena perubahan, sekarang kan zaman lagi puncak-puncaknya perubahan ya Miss ya, revolusi lah. Betul, Kalau betul. nggak bisa beradaptasi, ya kita bakal terbelakang gitu kan. Nah, jadi jangan sampailah kita ada di sisi yang negatif, ada di sisi yang terburuk lah dari zaman yang tengah apa ya berkompetisi untuk menjatuhkan kita hari ini. Aku jujur sih mikirnya kayak gitu, Miss. Emang harus pinter-pinter struggle sih hari ini tuh. Iya, Kalau betul. lemah dikit, wah udah ditendang Iya, nih sama zaman nih kayaknya. iya, betul, betul, betul. Persaingannya ketat. Benar banget, Miss. Nah, oke, catatan tadi buat parents. Semoga juga nanti bisa jadi edukasi buat parents ya. Ini bisa jadi bekal. Nah, harapannya sih karena ini obrolan, jadi kemasannya juga lebih santai untuk didengarkan. Jadi ada sisi objektifnya dari case study yang ada di hari ini, ya kan? Kemudian dari segi pengalaman, klien-klien yang dijelaskan juga tadi ya, diceritain sama Miss Nuram. Harapannya itu bisa menjadi sebuah cerita intermezzo dari generasi strawberry hari ini seperti itu. Oke. Oke, nah makasih juga ya buat Miss Nuram nih. Sebenarnya nggak mau ditutup, tapi karena waktu, Miss. Iya dong, harus ditutup-tutup ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi next session. Sehat selalu, Iya. Miss, dan sehat juga buat parents yang ada di luar sana. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai Iya. jumpa. Sampai jumpa juga.